Halo teman-teman, selamat datang di video pertama di kursus Laravel Advanced dari Fast Campus. Jadi pertama kita akan belajar lagi terkait dengan Laravel Sanctum ya. Jadi apa itu Laravel Sanctum? Jadi Laravel Sanctum ini merupakan dia package autentikasi ringan untuk API, SPA, dan juga aplikasi mobile dari Laravel ya. Jadi dia nyediain sistem autentikasi token yang sederhana dan juga efektif gitu. Jadi nggak terlalu berlibat menurut saya sih. Nah, lalu dia juga alternatif yang lebih ringan dari Laravel Passport untuk kasus penggunaan tertentu ya. Nah, oke. Di sini ada beberapa kode yang saya sertakan ini untuk penggunaan Laravel Sanctum dan juga manajemen token di Laravel Sanctum ya. Oke, sebelum lanjut kita install dulu Laravelnya ya. Kalau teman-teman udah terinstall Laravelnya, silakan teman-teman skip aja sampai 2 atau 3 menit ke depan gitu ya. Oke, saya coba buat di sini. Jadi saya sudah di folder root ini ya. Saya langsung aja composer create project Laravel/Laravel belajar lagi gitu ya. Oke, ini harusnya cepat. Sambil saya coba buka di sini. Ini ya, belajar lagi ya. Oke. Oke, ini karena default-nya itu pakai SQLite, jadi nggak apa-apa. Saya belum connect ke database apapun di sini. Jadi kita mulai coba untuk install dulu ya, PHP Artisan install .2 API. Oke, saya buka terminal. Saya full dulu. Oke, biar teman-teman lebih kelihatan, saya coba perbesar. Oke, saya di sini PHP Artisan. Tadi itu install .2 API ya. Install .2 API. Oke, ini akan nge-install Sanctum di project Laravel kita. Nah, dia katanya mau bikin migration. Yes aja, oke. Sudah, nah selanjutnya adalah kita perlu menambahkan trait ini di model user ya. Jadi langsung aja. Ini saya tambahin use tadi itu /Laravel /Sanctum /hash_API token ya, udah disediain di sini. Oke. Sebelum kita bikin controller dan sebagainya ya, kita coba testingnya itu di sini dulu, di Tinker ya. Nah, di sini disebutkan kalau misalkan kita mau generate token itu seperti ini ya. Oke. Nah, karena database user kita masih kosong, jadi kita seed dulu ya. Di sini kalau misalkan kita baru install Laravel itu di seedernya harusnya sudah ada nih. Ada ya. Buat ngegenerate satu user gitu. Jadi langsung aja kita jalanin PHP Artisan db seed gitu. Dia akan ngegenerate user satu doang ya, test user namanya. Oke, setelah itu kita langsung buka, cek dulu nih, $user sama dengan user first gitu. Nah, ini udah dapat ya usernya yang barusan kita generate gitu. Oke. Nah, untuk ngegenerate token ini seperti ini ya. Nah, jadi kita misalkan user, langsung aja create token, terus nama tokennya apa gitu. Misalkan di sini API aja. Lalu ini kan udah generate nih. Nah, kita ambil plain text-nya gitu, plain text token. Plain text token. Nah, jadi ini. Sesimpel seperti ini sebenarnya untuk ngegenerate token di Sanctum ini ya. Nah, hanya saja kalau misalkan kita cuman gini doang, itu artinya dia akan mempunyai semua scope gitu. Jadi kalau misalkan kita kayak gini, maaf. Kalau misalkan kita cek nih dia punya scope apa aja, itu hasilnya akan true gitu. Nah, gimana kalau misalkan kita pengen assign scope tertentu aja? Nah, maka kayak gini gitu. Jadi di parameter keduanya itu ada scope-nya apa gitu.
Misal user create token di sininya itu misalkan dia cuman bisa report read ya. Nah, jadi kalau misalkan kita kayak gini, terus kita ngecek nanti scope-nya bisa apa aja, maka hasilnya bakal false. Tapi kalau misalkan kayak gini, itu hasilnya akan selalu true gitu ya. Oke, tokennya kita save dulu. Kita save dulu tokennya. Kita save di sini dulu aja lah. Sama yang ini juga. Kita komen biar nggak bikin app-nya error. Nah, ini untuk menggunakan middleware-nya ini cukup kayak gini ya, out.2 sanctum gitu. Kalau misalkan kita cek di routes, itu udah ada nih. Jadi slash user itu dia udah pakai middleware out.2 sanctum. Kita coba ya langsung ya. Saya di sini tambah terminal untuk PHP artisan serve. Kalau 8000, saya sekarang buka Postman. Nah, kita buat request ya ke localhost 8000/user gitu ya. Kita coba post dulu tanpa menggunakan, oh iya, di sini disebutkan kalau misalkan kita mau pakai token itu kan seperti ini ya. Jadi kita di header-nya kirim authorization, bearer, lalu tokennya apa gitu. Oke, kalau misalkan kita langsung hit kayak gini, maka hasilnya adalah, wait, bukan kayak gini, pakai slash API. Maka hasilnya adalah seperti ini, root login not defined karena kita belum di sininya kita request kalau responsnya itu pengen berupa JSON ya. Oke, unauthenticated. Nah, sekarang kita kirim tuh authorization bearer. Di sini kita masukin token yang tadi kita buat nih. Yang pertama dulu ya. Yang pertama dan kedua sebetulnya sama-sama itu sih, sama-sama bisa dipakai sih, sama aja. Bedanya nanti di scope-nya nih ya. Nanti kita coba tes. Bearer kayak gini. Nah, maka langsung dapat nih usernya test user, email test@example.com dan seterusnya ya. Nah, kita coba buktikan yang saya bilang tadi nih. Kalau misalkan kayak gini, itu scope-nya akan selalu true. Scope itu kurang lebih wewenang lah ya. Dia punya akses apa aja gitu. Nah, caranya adalah kayak gini, token can server update misalkan atau apa ya. Oke, kita buktikan kalau misalkan karena kita kan masih pakai token ini nih. Ini scope-nya akan selalu true karena kita gak assign sama sekali gitu. Jadi $request, maaf, user, lalu tadi token can ya. Maaf. Token can. Akan kita report edit misalkan kayak gini dulu deh. Nah, dia akan selalu true nih hasilnya nih. Nah, akan selalu true kenapa? Karena kita gak passing nih di sini nih. Nah, sekarang kita coba pakai token yang kedua ini nih. Yang kedua, maka ini hasilnya akan false. False. Kenapa false? Karena kita di sini assign-nya itu dia cuma bisa report read ya. Sedangkan yang dicek itu report edit. Sekarang misalkan kita coba add dulu. Add maka hasilnya akan tetap sama false, tapi kalau misalkan kita masukin sesuai dengan scope yang kita assign tadi, itu hasilnya akan true gitu. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, gimana cara delete-nya? Delete token gitu. Seperti ini. Jadi request user current access token delete ya. Nah, misalkan kita coba masukinnya di sini. $user lalu user current access token ya. Current access token delete. Nah, kalau seperti ini nggak akan ada juga sih karena kita belum autentikasi apa-apa aja. Nah, kalau misalkan pengen hapus semua gimana? Hapus semua itu kayak, oh jangan dulu, jangan hapus semua dong. Kita langsung masukin aja di sini. Request
request user current access token delete ya. Oke, jadi harusnya ini request pertamanya itu bisa. Nah, tapi request selanjutnya itu akan unauthorized karena tokennya itu udah nggak aktif ya. Nah, unauthenticated ya. Oke, selanjutnya kita coba pakai yang ini deh. Nah, maka hasilnya pertama akan sukses dulu, lalu pas kita send ulang, itu hasilnya unauthenticated lagi ya, karena tokennya tidak aktif.